username yang punya nama brand sendiri itu strateginya begini, username yang secara SEO bisa dioptimasi dengan teknik yang seperti ini gitu. Kalau misalnya username-nya udah ketemu nih, selanjutnya kita akan bergerak lagi ke bawah, yaitu nama profile atau user profile biasanya. Nah, ini teman-teman bisa pakai gitu ya, lebih fleksibel daripada username karena ini bisa diganti-ganti gitu, lebih fleksibel. Nah, kalau misalnya ini balik lagi ke strategi yang tadi ya, kalau misalnya teman-teman punya username yang mewakili brand, maka optimasi SEO-nya bisa melalui nama profile ini. Nah, itu solusinya gitu ya. Ketika di username kita nggak bisa optimasi SEO, maka di nama profile kita bisa optimasi SEO-nya di situ. Tapi biasanya brand-brand yang ada di Instagram itu manfaatin nama profile itu buat untuk jualan juga biasanya. Misal saya pernah ketemu brand yang promosi di username profilnya itu name profilnya itu diskon gitu misalnya. Itu ada event apa misalnya kayak begitu juga ada kayak begitu. Tapi kalau misalnya brandnya cukup dimasukin ke dalam username name profile itu, biasanya ada juga tuh nama brandnya terus campaign apa yang lagi jalan gitu, itu juga ada. Jadi macam-macam strateginya teman-teman ya. Jadi teman-teman sesuaikan aja strateginya seperti apa, pengalaman teman-teman seperti apa di akun sebelumnya gitu ya, terus melihat sharing dari orang kayak gimana gitu ya, coba diterapkan di akunnya gitu, kira-kira works nggak gitu, atau efektif nggak kira-kira gitu ya. Tips dari saya ketika bikin name profile yang mau dioptimasi secara SEO, misalnya gini, akun kamu tuh bisnis gitu, bisnis online atau kursus online e-course gitu ya, terus mau dikasih optimasi kata kunci SEO di name profile-nya. Jadi masukin aja misalnya kata kunci belajar bisnis online di situ. Tapi ini jatuhnya nebak-nebakan ya, karena itu kan kayak semacam random aja gitu, ketemu oh iya karena aku niche-nya bisnis online dan aku ngajarin tentang bisnis online, maka bisa saja nama akunku, nama name profileku adalah belajar bisnis online. Tapi kan secara SEO belum tentu itu yang banyak dicari sama orang. Nah, teman-teman solusinya bisa cari di Google Search gitu ya. Terus ketik kata kuncinya misalnya bisnis online gitu. Terus nanti akan muncul kan suggestion di bawahnya gitu ya. Apa aja sih yang sering dicari sama orang yang ada hubungannya dengan bisnis online, kata kunci bisnis online itu. Nah, kira-kira dari suggestion kata kunci itu, mana yang paling pas dengan niche teman-teman, itu yang diambil. Nah, itu teman-teman salah satu cara untuk bisa mengoptimasi SEO yang ada di Instagram. Sekarang lanjut lagi ke bagian bawah di name profile. Ini salah satu fitur yang paling multifungsi yang ada di Instagram, dan satu-satunya juga tempat di mana kita bisa naruh link di situ. Itu namanya bio Instagram. Nah, ini bio ini jauh lebih fleksibel daripada name profile. Kita bisa lebih luas, lebih kreatif menggunakan bio ini untuk bisa menarik calon followers atau calon pembeli kita di sana gitu ya. Ada banyak teknik optimasi bio yang sudah sering di-sharing sama master-master yang lain gitu ya. Tapi kalau dari saya tuh biasanya ada 3 cara mengoptimasi bio. Yaitu yang pertama adalah apa yang dikuasai atau apa yang dijual sama produkmu, sama bisnismu. Yang kedua adalah apa yang didapat ketika kamu follow akun ini gitu ya. Si follower follow akun kamu tuh apa sih yang mereka dapat gitu ya. Terus yang ketiga adalah call to action atau klik link biasanya. Nah, ini yang terpenting. Biasanya itu aja deh. Tiga ini aja yang dimainkan gitu. Itu diputar-putar gitu, kira-kira yang apa sih yang cocok gitu ya. Itu harus pakai sistem trial and error biasanya. Jadi mau kamu akunnya itu tipenya akun publik, mau kamu akunnya akun bisnis, akun jualan, atau apapun personal branding, menurut saya template-nya itu gitu. Ada 3 itu tadi ya. Apa yang dikuasai, apa yang didapat ketika orang follow akunmu, dan juga call to action yang ada di situ apa. Nah, teman-teman misalnya mau berkreasi sendiri keluar dari template yang 3 tadi itu, monggo silahkan gitu ya. Ini hanya sekedar insight dari saya. Kalau saya tuh caranya begitu kalau misalnya mau mengoptimasi bio gitu ya. Jadi apa yang didapat, apa yang dikuasai, apa yang saya kuasai ketika di personal brand gitu ya, apa yang saya kuasai saya tulis di situ. Terus apa yang mereka dapat ketika follow akun saya tulis juga di situ. Nah, terus yang terakhir biasanya sesuatu yang bisa saya berikan secara gratis atau sesuatu yang saya jual di sana, klik aja linknya. Nah, kalau tadi udah optimasi bio-nya, sekarang lanjut lagi ke bawahnya sedikit, di mana itu link gitu ya. Sekarang link di Instagram tuh udah jauh lebih update, jauh lebih mutakhir daripada yang dulu ya. Dulu cuma 1 linknya yang bisa dikasih gitu ya, itu pun sangat terbatas gitu. Bahkan nggak jarang orang ketika
klik linknya tuh justru dianggap spam atau apalah gitu. Itu IG ini ribet lah. Sekarang mereka jauh lebih fleksibel, mereka jauh lebih terbuka dengan link. Jadi sekarang itu nggak tahu ya teman-teman nih akunnya udah seupdate itu apa enggak, tapi di akun saya yang personal brand itu dapet jatah bisa tempel link di bio Instagram itu ada 3 teman-teman. Jadi nggak pakai third party. Kalau dulu kan kalau misalnya kita mau banyakin link di Instagram tuh harus pakai third party dulu kayak SID gitu ya. Bukan SID, yang terkenal tuh apa, Linktree sorry. Nah itu kami pakai Linktree gitu ya. Itu kan bisa tuh Linktree-nya dipajang di IG, ketika diklik itu nanti keluar banyak link lagi. Nah sekarang kalau di IG udah support kayak gitu tuh, multiple link udah ada tuh. Kalau di akun personal brand saya itu dapat 3 jatahnya kemarin, 3 atau 4 ya lupa. Nanti teman-teman cek sendiri aja di @radian_nr tuh ada tuh. Ada berapa link yang ada di sana gitu ya. Tidak termasuk link Facebook ya. Kalau Facebook tuh otomatis dari IG-nya sendiri biasanya. Tapi ini beneran dapat jatah kolom link gitu. Ada 3 kalau nggak salah. Apakah 2 link atau 3 link ini semuanya adalah produk jualan gitu ya? Atau mungkin website juga bisa gitu ya, dioptimasi aja di situ yang benar-benar maksimal gitu. Kalau saya biasanya template-nya kayak begini nih. Yang pertama itu adalah landing page website saya. Terus yang kedua itu biasanya kalau nggak channel atau multiple link biasanya. Yang ketiga itu adalah produk gratis yang bisa di-download langsung. Nah itu yang saya tulis di bio link saya gitu ya. Teman-teman bebas mau berkreasi seperti apa gitu ya. Yang penting bisa tercover semuanya lah, minimal 2 link atau 3 link itu bisa tercover di dalam bio akun teman-teman gitu. Jangan sampai ada link penting yang justru tertinggal gitu. Nah jadi ibaratnya nih kalau misalnya dikasih jatah link cuma 2 gitu ya, jadi mau nggak mau 1 link itu khusus untuk misalnya orang yang order atau mau check out ke website atau ke marketplace gitu ya. Yang satunya adalah link untuk multiple link third party. Itu masih bisa dipakai tuh. Jadi satunya link WA atau link marketplace, yang satunya lagi Linktree, itu bisa juga kayak begitu. Jadi itu strategi organik yang bisa teman-teman coba gitu ya di akun masing-masing. Silahkan kalau misalnya teman-teman udah ada yang coba strategi ini, insight ini, monggo tuliskan di kolom komentar, sharing pengalamannya seperti apa gitu ya. Apakah hasilnya bagus atau apakah hasilnya biasa aja, silahkan tulis di kolom komentar. Mau jelek mau bagus, monggo silahkan di share gitu ya. Yang penting nyobanya lama ya. Kayak saya tuh nyoba yang strategi seperti ini tuh ada kali 1-2 tahun gitu ya. Akun publik saya tuh ada yang setahun, ada yang hampir setahun, ada yang 8 bulan gitu ya. Personal brand itu lebih dari setahun udah saya coba gitu ya. Nah teman-teman juga bisa tuh pakai punya saya, silahkan. Tapi dicobanya lama ya, kurun waktunya minimal 6 bulan lah gitu. Misalnya udah 6 bulan nerapin insight ini, strategi ini, balik lagi sini komen lagi gitu. Kira-kira apa sih insight yang didapat gitu ya. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan strategi marketing organik di IG kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi bahas yang lain kalau misalnya teman-teman suka pembahasan kali ini gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi topik atau mungkin ada pertanyaan tentang strategi organik marketing, monggo tulis aja di kolom komentar. Subscribe biar gak ketinggalan video-video lain di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Salah hilapnya mohon maaf sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.